Hai semuanya, ketemu lagi dengan Ami dalam Ami Mengulas Buku. Di segmen Ami Mengulas Buku, kalian akan menemukan ulasan buku setiap hari Jumatnya. Yang baru datang channel ini, selamat datang dan jangan lupa subscribe. Semoga video-video di sini bermanfaat buat kalian. Nah, di episode ini, hari Jumat yang penuh berkah ini, saya akan mengulas satu buku yang terbit di tahun 2014 tentang pengembangan diri khususnya orang tua dan guru. Tapi meskipun dicetak di tahun 2014, buku ini masih sangat relevan. Ini judulnya adalah Ortu dan Guru Jangan Baca Buku Ini. Seperti apa ulasannya? Saksikan terus ya. Buku yang ditulis oleh Imam Khairi ini mengajak orang tua mengubah perspektif. Kalau dulunya orang tua berpikir bahwa menjadi orang tua itu hanya diperlukan cinta, kasih sayang, dan disiplin, tapi di zaman sekarang ini perlu usaha yang lebih ekstra. Apalagi tentunya harus melihat kondisi lingkungan masing-masing. Begitupun dengan menjadi guru yang menyenangkan, guru yang mampu menarik siswanya, bukanlah hal yang sulit, tetapi juga bukan hal yang mudah. Nah, buku ini kemudian mengajak orang tua dan juga guru sebagai pendidik untuk berkontemplasi. Kita akan mulai dulu dari belakang. Di belakang ini, bagian sampul belakangnya ada beberapa testimoni dari ini murid dan mantan murid dari Imam Khairi. Jadi Imam Khairi ini adalah seorang guru. Saya bacakan beberapa ya, dari Mila Turahma. Belajar di kelas nggak bosan, dibumbui humor, jadi menyenangkan. Lalu jujur, saya senang dengan cara mengajar Bapak. Bercanda serius, semua jadi satu. Bercanda serius, semua jadi satu. Dan saya juga memfavoritkan Bapak Imam sebagai guru yang saya dulu. Dalam buku ini penulis mengajak orang tua, guru menjadi orang-orang yang berkontemplasi, memperbaiki diri dulu sebelum menjadi orang-orang yang dicontoh oleh orang lain. Di buku setebal 192 halaman ini dibagi dalam dua bab besar. Yang pertama adalah menjadi orang tua super dan menjadi guru super dan favorit bagi siswa. Seperti ini halaman daftar isinya. Di masing-masing bab besar itu ada lagi subbab. Misalnya di menjadi orang tua super ada 1 sampai 13 subbabnya. Yang pertama misalnya jadikan diri Anda panutan yang baik, lalu kedua tentang penyayang, hingga ke-13 menjadi orang tua yang sabar dan tabah. Nah, begitupun di bab menjadi guru super dan favorit bagi siswa. Poin pertamanya penting nih, bangga menjadi guru, lalu kedua belajar seumur hidup, hingga ke-22 memahami teori pembelajaran. Nah, di dalam buku ini ada banyak manfaat yang saya dapatkan. Yang pertama, kita semakin dipahamkan bahwa menjadi orang tua itu bukanlah hal yang mudah. Tidak ada sekolah khusus ataupun formula khusus menjadi orang tua yang baik. Tentu diperlukan kesabaran, ketelatenan, dan kecerdasan. Ini juga tergantung dari situasi anak dan juga lingkungan yang berbeda-beda tentunya. Poin keduanya adalah di sini dijelaskan tentang hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam menciptakan keluarga yang bahagia. Misalnya sering tertawa, karena ini akan menimbulkan reaksi reflektif pada otot wajah. Selain itu, menciptakan quality time, misalnya untuk orang tua yang banyakkan kerja di luar rumah, atau menyempatkan diri untuk lebih mendekatkan diri pada alam. Poin ketiganya ini untuk guru. Di sini apalagi ini di subbab pertama yang bangga menjadi guru, ada banyak alasan tentunya menjadi guru, tapi penulis mengingatkan kita bahwa kita harus bangga menjadi guru dan menjalankan konsekuensi tersebut untuk menjadi tauladan, panutan buat banyak orang termasuk murid-muridnya dengan menjadi guru yang profesional, kreatif, dan inovatif. Poin selanjutnya adalah ada berbagai hal sederhana yang bisa diterapkan oleh guru sebenarnya. Terkadang guru lupa bahwa hal-hal sederhana tersebut mampu meningkatkan kepercayaan diri siswa, misalnya memberikan pujian dan memberikan mereka kebebasan berekspresif. Tinggal bagaimana guru kemudian menuntunnya. Nah, poin menarik lainnya lagi adalah di sini ada banyak praktik yang bisa dilakukan.
Tapi ada juga banyak teori pendidikan tapi ditulis dengan bahasa yang menurut saya lebih sederhana sih. Ini salah satu buku di mana kita bisa belajar teori pendidikan lebih sederhana. Ada lagi beberapa buku yang lainnya tentu, sehingga walaupun dia bukan guru, tapi kalau membacanya itu akan mampu memahamkan bahwa menjadi guru itu bukan hanya mereka mengajar depan kelas, tapi ada teori-teori yang mendasarinya untuk lebih mengembangkan profesionalnya. Misalnya teori tentang kecerdasan berdasarkan teori dari Howard Gardner. Di situ dijelaskan ada berbagai kecerdasan, tidak hanya tentang kecerdasan bahasa, lalu kecerdasan spasial, kecerdasan naturalis. Dengan memahami jenis kecerdasan ini, kita tidak mudah untuk menjudge seseorang. Misalnya anak itu tidak paham matematika sehingga dicap kurang pandai dalam hal perhitungan, tapi bisa jadi bahwa guru itu memahami kemudian anak ini punya bakat lain di bidang bahasa misalnya, sehingga dengan mengetahui bakat tersebut sang guru akan lebih memaksimalkan potensi sang anak di bidang bahasa tersebut. Begitupun dengan memahami kecerdasan-kecerdasan lainnya. Terus ada juga teori atau strategi menjalankan pendidikan berbasis konteks atau pendidikan kontekstual yang tentu cocok untuk pendidikan berbasis kompetensi gitu. Nah, teori-teori itu bentuknya seperti ini, jadi lebih menarik. Ada beberapa grafis walaupun tidak berwarna, tapi tetap mampu menarik pembaca sih menurut saya. Nah, demikianlah ulasan buku hari ini. Semoga bermanfaat, dan kalau kalian ada usulan buku tentang pendidikan atau buku pendidikan yang menarik buat kalian, silahkan share ya. Untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, ini kita tinggal 6 hari lagi. Kita kencengin ibadah, semoga tetap semangat dan segala aktivitas yang kita jalankan semakin mendapatkan berkah. Amin. Sampai jumpa di ulasan buku selanjutnya.